Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisha dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktikum pemrograman geospasial web lanjut, perangkat berlanjut acara pertama yang berjudul Ionic Framework. Jadi, Ionic Framework itu merupakan sebuah platform yang sifatnya itu open source, dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile hybrid. Nah, terus kemudian dia ini juga menggunakan teknologi web seperti CSS, HTML, atau JavaScript, TypeScript gitu. Nah, kelebihannya dia sendiri itu dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai platform seperti iOS, Android, kemudian web. Nah, di sini langsung aja ke acara. Nah, kan di sini tuh kita sebelumnya udah konfigurasi gitu, dan ini kita pakai Angular kan. Kemudian juga udah dimasukkan ke GitHub dan udah di Git clone sebagainya. Kemudian di sini saya akan menunjukkan di sini uh, dalam Angular itu, ini kan ada modul-modul ya. Jadi ini pick up call card komponen ini dia itu uh, gak bisa dipakai di dua file. Misalkan kayak saya pakai di register dan login gitu, HTML-nya dan sebagainya gitu. Itu nggak bisa. Jadi kayak harus satu-satu gitu. Nah, kemudian di situ saya belum nemu gimana caranya, makanya untuk itu setiap saya pengen uh, ngerunning atau ngebuka itu Ionic framework itu, jadi saya harus komen atau nge-slash gitu, biar dia itu nggak terbaca gitu. Nah, kalau terbaca tuh ya error kayak gini. Nah, coba nih di sini, karena kita pengen masuk ke halaman login dulu, eh home dulu, jadi kita ini dulu ya, kita tutup dulu di sini juga dulu nih. Nah, ini tutup dulu. Nah, ya, ini bakal kedua kan, kita ke halaman home dulu. Nah, di dalam halaman home ini, kita mengatur UI-nya itu di sini. Nah, di sini kita memanfaatkan gambar dari eksternal atau ruang lagi luar maksudnya. Nah, ini gambarnya adalah, bukan ini. Oh, nah, ini dia digunakan buat avatar atau kayak profile, terus di sini didefinisiin harganya, kemudian di sini ada keterangan-keterangannya, kemudian ini ada ketika diklik go to pick up call, itu bakal ke, nah di sini tampilannya tuh seperti ini. Nah, jadi di sini tuh hilang tampilannya karena apa? Karena tadi saya komen kan, jadi nanti satu-satu ya. Kemudian di sini ada tampilan UI-nya, kemudian di sini tuh kosong. Dari kosong itu, di situ kita ke, karena home udah, kita matiin aja ya. Ini home ya.
dan juga halaman login dan sebagainya. Kemudian dengan sudah itu modul itu. Di sini di halaman login kita tuh buat loader page-nya, di mana loader page-nya ini kayak sebuah ketika kita ngeran aplikasinya itu bakal muncul ke halaman login, dia beralih karena dia kayak yang megang kendali gitu. Dan loader page home, ini loader. Nah, di sini kita import modul-modul yang diperlukan, kemudian jangan sampai tidak, karena ini kan rutinnya ya. Rutinnya harus ada juga. Kemudian di sini ada eh, kayak kontennya. Kemudian ini tuh kayak apa sih template-nya gitu loh. Jadi color-colornya, bentuk-bentuknya gitu. Kemudian di sini ada CSS-nya. Kemudian di sini ada navigasinya. Ketika kita panggil metode yang memicu navigasi setelah loading selesai. Nah, ini tuh kita ngecek gitu kayak eh berjalan atau enggak si aplikasi yang kita gunakan. Nah, ini kan berjalan atau enggak sih loginnya gitu-gitu, navigasinya. Setelah itu di sini ada rute navigasinya, kemudian ini eh, apa komponen-komponen yang nyangkut di loader page-nya. Kemudian di sini kita ke halaman login langsung aja. Di sini ada modul-modulnya yang perlu diunduh. Kemudian eh, modul reaktif form modul ini penting banget karena dia itu eh, biar ketika kita eh, kan kita kayak buat form gitu kan. Nah, itu tuh harus di ada modul ini supaya dia itu berfungsi gitu loh aplikasinya. Nah, ini tuh reaktif modul itu jangan sampai salah karena pasti bakal nggak bisa ke load gitu aplikasi. Apa namanya Ionic-nya itu nggak bakal bisa kayak itu. Kemudian di sini ada kayak terus sih ya kayak apa aja isinya, terus kayak kita harus ngambil data apa aja, terus kayak apa apa namanya kayak ngecek gitu kayak emailnya tuh valid atau enggak. Nah itu terus habis itu ini buat pengisian setelah loginnya. Nah di sini itu untuk memvalidasi eh, email password yang di request. Nah, ini form builder itu untuk kayak eh, buat ngecek dari grup kita gitu, grup yang di form group gitu. Kemudian di sini ada HTML-nya, di sini ada eh, pengisian-pengisian login-nya, kemudian pengaturan-pengaturannya. Nah, kayak ketika diklik tuh harus apa, ketika diklik tuh harus apa. Kemudian di sini pengaturannya tuh ketika email diklik, kalau misalkan emailnya itu kayak bukan email, kayak ada @gmail.com gitu, dia bakal ngeluarin merah tulisannya invalid, email invalid, kemudian ini ada password, uh, email, kemudian ini register. Kemudian sini ada login page-nya itu buat kemudian di sini ada space .ts-nya itu di sini kita
juga harus di sini kita digunakan untuk mengecek mengecek kayak eh, gimana kalau kita masuk ke ininya apakah bisa gitu. Nah, di sini kayak navigasi dari routernya, simulasi aksi login dan sebagainya ini dia untuk mengecek kayak melalui terminal sini. Nah, kemudian di sini tuh ada login page TS-nya itu untuk rute navigasinya. Nah, untuk ke home, terus habis itu register. Jadi, kalau setelah login itu bakal muncul di halaman home. Nah, terus kalau misalkan kita pencet register, itu bakal muncul di halaman register. Ini seperti ini. Kan gmail.com. Oh, dia di halaman. Kemudian kalau register itu di halaman register. Kemudian kalau register itu ke halaman home. Nah, terus kita langsung ke halaman register aja. Register. Nah, di halaman register itu sama ini pasti kayak modul-modulnya juga terus routing-routingnya harus diatur. Kemudian di sini kayak pertanyaan-pertanyaan dari kita kayak hasil register ke aplikasi kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Kemudian di sini ada apa sih namanya ini tuh dial radio dialog gitu. Kayak kita bisa klik salah klik kayak namanya radio. Terus ini di sini ada label apa namanya buat ngisi-ngisi gitu. Nah, setelah itu kita juga ngatur isi ini buat ngecek aja kayak berhasil gak sih kita bakal berhasil nggak sih kalau punya register ini. Kemudian di sini ada navigasinya itu ke home. Nah, setelah itu app routingnya juga harus dicek-cek ulang ya. Misalkan kalau kita bikin ini nih kayak bikin import 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 modul atau kayak bikin file baru gitu, itu kalau misalkan dihapus, di sini pun juga harus dihapus karena itu ngaruh ke aplikasinya. Kemudian di sini tuh ada ya kita bikin pick up pick up call. Ini pick up call itu buat manggil manggil sorry itu ya. Nah, pick up call itu buat manggil si kayak address, terus ini neckboard, terus ini kodenya, terus jadi kalau eh ini kan juga bisa diisi notes-nya. Ini nanti kalau create pick up call itu bakal ke halaman home. Jadi itu sebenarnya buat manggil kayak apa sih kayak manggil apa kayak kalau di Gojek tuh eh, pesanan kita terus kayak alamat kita kesimpan di sini gitu loh. Ini di sini saya jelasin. Nah, di situ ada kita masih menggunakan webs dari foto dari Google. Kemudian di sini kayak keterangan kontennya. Kemudian di sini ada. Terus kalau di klik klik eh, klik pick up call itu bakal ke new pick up gitu. Nah, new pick up yang itu diatur di modul.
ITS. Nah, terus habis itu, di sini juga ada pick up call routing. Ini tuh lebih ke seluruh. Ini tuh poin yang datanya tuh udah selesai, datanya masih processing, atau masih tak tunggu gitu. Nah, di sini HTML-nya. Nah, ini nih, Epic Up Call ini tuh modul yang tadi bermasalah, jadi kayak harus di harus di komen dulu. Ini buat ngecek aja, kemudian ini implementasinya. Kemudian di sini juga ada komponen pick up chord komponennya. Ini jadi tuh apa namanya, kayak biar otomatis gitu, misalnya kayak harga nanti masuk ke harga yang udah finish, dia bakal ada harganya. Kemudian di sini eh, kayak pengaturan CSS-nya. Kemudian di sini ada kayak pengecekannya gitu. Kemudian di sini apa namanya, kayak variabel-variabelnya gitu, kayak kayak bener apa namanya, kayak serius ini data-datanya gitu, biar kayak tahu gitu, bisa ngebaca dari eh, login, terus habis itu dari pick up calls-nya itu bisa ngebaca data kita. Terus habis itu pokoknya ini buat otomatisasi gitu, kayak, nah setelah itu kita langsung lihat di sini kerja aplikasinya. Kan halaman yang nah di sini. Jadi kalau misalkan emailnya itu kayak kayak gitu, kalau ditambahin ini bisa, terus slide-nya, kemudian kemudian login. Ini halaman loginnya ini belum difungsikan. Halaman login itu sebenarnya ke halaman home, yang dimana halaman home tuh juga ada beberapa data gitu, cuma gara-gara ya pick up yang tadi itu, yang otomatisasi itu, dia nggak bisa muncul gitu. Kemudian nih register itu bisnis, terus kalau udah terus itu halaman home lagi. Nah, kemudian di sini tuh yang terpisah tuh halaman pick up call, itu bisa. Ya itu aja sih, oke, ke home home lagi gitu. Udah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.